Halo sobat semua, semangat pagi, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membuat panduan singkat cara menyusun evaluasi kinerja pegawai. Nah, sebelumnya saya sudah membuatkan video panduan cara menyusun SKP di awal periode. Yang kemarin kita menyusun SKP-nya di awal bulan Juli ya. Nah, nanti link video cara membuat draft SKP di awal periode saya akan cantumkan linknya di deskripsi video ini. Tapi sebelum lanjut, teman-teman mohon dukungannya dalam bentuk like dan subscribe channel saya ini untuk pengembangan video-video selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Berdasarkan surat edaran yang saya dapatkan kemarin bahwa di akhir tahun ini kita diharuskan untuk menyelesaikan evaluasi kinerja pegawai. Nah, ini edarannya. Nanti edaran ini juga bahan-bahan semuanya juga saya akan cantumkan di link deskripsi video ini, sehingga teman-teman jika ingin mendownload contoh evaluasi kinerja yang sudah jadi, kemudian panduan-panduan lain, saya akan cantumkan semua linknya di deskripsi video ini, sehingga akan mempermudah kita mempelajari ini. Nah, dari sini kita diminta atau disuruh membuat evaluasi kinerja dan dokumen evaluasi kinerja. Nanti dokumen evaluasi kinerja ini kita harus cetak, kemudian kita minta tanda tangan basah semuanya, dicap, kemudian hasilnya akan di-scan dan di-upload. Nanti yang mengupload biasanya OPD ya. Nah, sekarang kita langsung saja bagaimana cara menyelesaikan draft SKP yang sudah pernah kita susun sebelumnya. Saya bukakan draft SKP saya. Nah, ini draft SKP yang saya buat di awal periode kemarin. Nah, SKP ini seharusnya ada periode penilaian ya teman-teman ya. Jadi bisa sistemnya triwulan, bisa semester ataupun akhir tahun. Kalau triwulan kita bisa lihat di sini ya, di laporannya. Saya coba bukakan di sini. Nah, di rekaman umpan balik di atasnya ini ada periode. Nah, ini kalau misalnya penilaiannya nanti di tiap triwulan, jadi triwulan pertama, kedua, ketiga, berarti yang periodenya itu tidak kita coret. Nah, di sini kan ada tanda coret, ini coretnya manual saja teman-teman ya, jadi yang nggak kepake kita coret. Nah, untuk periode ini itu yang diminta adalah periode akhir tahun, jadi terakhir saja diminta, karena memang kemarin menyusunnya kan mulai dari pertengahan tahun. Nah, seperti itu. Sekarang apa yang harus kita kerjakan dari draft ini? Draft kita susun di awal, semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan atasan kita, kesepakatan dengan pimpinan langsung kita, perjanjian kerjanya seperti ini sudah kita bikin. Dan juga sudah di breakdown. Di sini ada breakdownnya ya, yang di breakdown ini diupload di si Kepo. Nah, sekarang di akhir tahun akan ada rekaman umpan balik. Berarti kita akan masuk ke tab rekaman umpan balik yang di sini. Nah, di sini ya. Nah, di tab rekaman umpan balik ini, kalau berupa draft berarti kolom yang kosong ini adalah kolom realisasi bukti dukung dan kolom umpan balik berkelanjutan. Ini yang masih kosong dan kita isi. Nah, tata cara pengisian kolom ini tentunya ya akan diisi oleh pimpinan atau atasan kita langsung. Ya, bukan kita yang mengisi, tapi pimpinan atau atasan kita langsung. Tetapi biasanya pimpinan atau atasan langsung kita juga bisa menugaskan salah satu staf atau guru senior yang berkompeten di sini untuk mengisi ini, atau nanti mekanismenya silakan teman-teman koordinasikan dengan atasan langsung. Nah, itu nanti teman-teman diminta untuk mengisi sendiri dengan bukti dukung yang sudah ada, ataukah nanti ada tim yang mengisi, jadi dikoordinasikan sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, seandainya kita adalah tim diminta untuk membantu mengisi ini, apa saja yang akan kita isi itu ya. Yang pertama kita isi mulai dari realisasi berdasarkan bukti dukung. Nah, di contoh SKP ini ada target atau ekspektasi ya, target atau ekspektasi perjanjian awal, perjanjian kinerja awal. Di sini ada tersedia dokumen pelaksanaan tugas sesuai dengan yang ditetapkan. Di sini tugasnya ya tugas pelaksanaan sebagai guru ya, belajar mengajar, ditargetkan 5 dokumen dalam setahun.
Nah, di realisasi berdasarkan bukti dukung, kita diminta memasukkan berapa dokumen yang bisa kita buat. Jadi berapa dokumen yang bisa kita hasilkan sesuai dengan targetnya ini 5 dokumen. Apakah kita bisa menyelesaikannya 5 dokumen sekaligus, atau hanya 4 dokumen, atau hanya 3 dokumen. Tentu ini kan ada proses penilaiannya. Jadi bisa diambil dari penilaian supervisi. Tentu kan di sekolah ada supervisi juga. Nah, bisa diambil dari sana berapa dokumen yang sudah diselesaikan. Nah, misalnya saya cantumkan di sini dari 5 dokumen target, ternyata hanya terrealisasi 4. Saya masukkan 4 dokumen. Jadi saya ketik aja langsung di sini 4 dokumen. Ya. Kemudian yang kedua, persentase ketercapaian. Nah, persentase pelaksanaan pembelajaran ini berapa persen? Dari 80 sampai 100% yang kita targetkan ini apakah ada di grade ini, di rentang ini, atau di bawahnya, atau di bawahnya. Nah, misalnya ya, saya masukkan di sini 90% terlaksana. Oke, ini tentunya kan ada observasi langsung, pengamatan langsung. Jadi saya masukkan 90%. Boleh saja 100% atau 80%, nanti tentunya ini akan diperiksa kembali oleh atasan kita, benar apa enggak. Atasan kita tentu juga punya catatan tentang kita ya. Nah, saya masukkan 90%. Kemudian ketepatan pelaksanaannya di sini dirancang 8 bulan. Apakah 8 bulan itu tepat atau tidak? Ya, misalnya tepat terlaksana 8 bulan. Nah, ini adalah data yang kita lihat berdasarkan bukti dukung atau realisasi yang ada. Ya, jadi nanti jangan membuat-buat di sini. Misalnya kita merencanakan 5 dokumen, ternyata hanya selesai 3, tapi kita masukkan 5, kan tentunya itu menjadi catatan khusus. Nah, sekarang dari kondisi seperti ini, maka atasan kita, pimpinan langsung kita, akan menuangkan umpan balik berkelanjutannya di sini. Ya, umpan balik berkelanjutannya ini dalam bentuk narasi saja ya, tidak ada angka. Jadi model SKP sekarang itu tidak ada kuantitatif, hanya dalam bentuk narasi. Nah, di sini saya contohkan narasinya seperti ini ya. Penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian, nah, karena di sini ada kekurangan lagi 1 dokumen, di sini ada catatan tambahannya ya. Misalnya saya buatkan lengkapi dokumen yang masih kurang. Nah, di sini kita bisa isi penegasan atau penguatan, misalnya kalimat bagus. Ya, itu. Nah, ini umpan balik ini tentu akan disesuaikan dengan kondisi real. Jadi teman-teman diusahakan tidak mengcopy paste satu redaksi ini ke bawah semuanya sama. Jadi tentunya tidak seperti itu yang diharapkan. Jadi buatlah redaksi sesuai dengan kondisi yang ada. Ya. Kemudian misalnya ini persentasenya kita mau pakai emot di sini boleh ya. Misalnya selesai 8 bulan, pas 8 bulan juga kita pakai emot bisa, atau pakai redaksi bisa. Jadi masing-masing ini kita bisa isikan catatan umpan balik pimpinan kita. Nanti dikoordinasikan apa catatannya. Jadi tidak membuat dengan kehendak kita sendiri, enggak. Jadi dikoordinasikan. Boleh kita menyesuaikan dengan data yang ada, tentunya akan ada koreksi dan persetujuan atasan. Nah, misalnya di sini 8 bulan saya mau isi emot emot jempol ya. Emot jempol, gimana sih caranya bikin emot jempol? Kayaknya C ya. Saya pakai ini aja, cara sederhana. Pakai ini ya, C ya. Kok lain emotnya yang keluar itu. Saya ganti saja di sini dengan C misalnya, beda ya. C
title. Saya pakai simbol di sini. Saya pakai ini, kemudian saya gedein hurufnya segitu. Oke, ini emotnya senyum. Nah itu senyum ya, bisa berarti pimpinan kita puas, boleh. Tapi saya sarankan tidak semuanya pakai emot, jadi diutamakan menggunakan narasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi di kuantitas kita pakai narasi, kemudian di ketepatan waktu boleh kita pakai emot atau boleh kita isi. Kalau memang misalnya tidak mencapai sesuai dengan waktunya, ya kita isi bagaimana kondisinya. Jadi teman-teman bisa teruskan ini ke bawah seperti yang kedua ini ya, rencana kerja yang keduanya. Setelah diperiksa hasilnya, ternyata di sini dokumennya lengkap, 2 dokumen. Kemudian ketercapaian waktunya tepat 100%. Kemudian pelaksananya 12 bulan. Nah, di sini diisi juga umpan baliknya, misalnya penyelesaian dokumen dengan kualitas bagus, tepat waktu, dan lengkap. Ya, seperti itu misalnya redaksinya. Pertahankan. Kita isi kata-kata penguatan ya, nanti tergantung dari atasan kita. Ya, seperti itu. Saya buatkan ini saja. Kemudian di sini kita kasih emot jempol. Saya coba bikin lagi emot jempol ya, kalau enggak mau tadi. Oke. Pakai emot. Ini yang senang buat emot biasanya apa karakter yang dipakai. Karakter ini, kemudian saya coba gedein. Oke, seperti ini ya. Jadi ini emotnya karena tepat waktu, yang ini hanya dikasih senyum karena masih ada yang kurang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan diselesaikan semua ke bawah ya, sesuai dengan perjanjian kerja dan hasil realisasi yang ada. Kemudian saya lanjut ke evaluasi kinerja kuantitatif. Di tab berikutnya evaluasi kinerja kuantitatif ya. Ini biasanya dia langsung nyambung dengan yang di depannya. Jadi langsung ngeling dia ke depannya. Kalau ada yang belum sesuai, misalnya ini kan dalam persentase, kita jadikan persen aja, dia mau seperti ini. Kemudian yang ini juga kita jadikan persen, ya akan mau jadi persen. Kemudian yang ini kita tinggal merubah jenis hurufnya saja. Kita pakai ini aja. Oke, kemudian gedenya saya gedein biar kelihatan ya, seperti itu. Jadi tinggal ngerubah saja karena dia sudah nyambung dengan yang di depannya. Jadi isinya sama. Ya, begitu juga ke bawah ya, sampai di perilaku kerjanya. Nah, di perilaku kerja saya contohkan satu kalimat perilaku kerja. Jadi biar tidak bingung. Umpan balik dari atasan langsung tentang perilaku kerja. Misalnya yang pertama adalah yang orientasinya pelayanan. Jadi saya buatkan di sini pelayanan yang diberikan sudah bagus. Kemudian saya kasih kalimat penguatan, pertahankan dan tingkatkan. Ya, ini kalimat penguatannya seperti ini. Nanti tergantung dari catatan yang dibuat oleh atasan kita langsung. Nah, begitu juga seterusnya ke bawah, silakan nanti diisi. Jadi contoh lengkapnya saya akan taruh di linknya di deskripsi video ini, nanti teman-teman bisa download di sana ya. Umpan balik yang lengkap dari contoh SKP. Kemudian evaluasi kinerja kuantitatifnya, jadi nyambung dia. Jadi karena kita sudah ngisi di depannya seperti ini. Tinggal nanti teman-teman memintakan tanda tangan basah, termasuk kita juga harus tanda tangan.
Kemudian dokumen evaluasinya ini ya. Ini sebelum ke sini kita lihat dulu yang di evaluasi kinerja kuantitatif ya di sini. Ya, di atas ini. Apabila secara umum umpan balik yang kita dapatkan dari atasan langsung kita itu grade-nya baik ya. Grade-nya baik, nanti saya akan cantumkan lampiran menentukan baik cukup seperti itu, nanti akan saya cantumkan untuk menentukan kapan baik ya. Karena di sini tidak ada angka. Jadi kalau secara umum di sini baik mencapai target, di sini ya ada selisih-selisih sedikit, terutama di kualitasnya itu mencapai ring dari yang kita targetkan, misalnya 80 sampai 100 berada di 90 atau 80. Berarti di sini kita bisa memilihkan kurvanya yang mana. Nah, kalau nanti catatan di sini di catatan ini kecenderungannya baik, maka kita akan pilih kurvanya yang baik. Jadi teman-teman geser saja ini di kanan. Nah, di sini ada kecenderungan kurva yang sesuai dengan penilaian atasan kita. Sesuaikan dengan penilaian atasan kita yang mana mengena ya. Kalau misalnya istimewa, jadi kurvanya terus meningkat, ini istimewa, copy pastekan kurvanya yang ini. Jadi kurvanya ini kita klik, kemudian klik kanan copy, kita geser ke kiri. Nah, di sini kita ganti ini kita delete, kita pastekan kurva yang baru, kita paste, kemudian kita atur posisinya, dibesarkan seperti ini kurva istimewa. Apabila ketercapaian dokumen yang di sini itu semua tercapai dengan batas waktu yang tepat, kualitas yang berkualitas seperti itu ya, kita bisa pakai istimewa. Tetapi kalau secara umum hasilnya itu di lingkup baik, maka kita copy pastekan kurva yang baik yang di sini. Kurva yang baik itu yang ini ya. Sini sudah ada keterangannya, saya besarkan dulu. Yang ini ya, yang ini baik. Nah, yang ini baik ya. Jadi kecenderungannya puncak kurvanya ini mengena yang mana? Kalau yang ini butuh perbaikan, jadi banyak yang berada di bawah ekspektasi pimpinan, berarti butuh perbaikan. Kalau yang di sini sudah masuk ke grade atau di rentang ekspektasinya, kita bisa masukkan baik. Kalau yang ini butuh perbaikan. Kemudian yang ini capaian organisasi yang kurang, jadi kurangnya banyak, dan yang ini yang istimewa. Nah, misalnya kalau baik, grade-nya baik, kita kopikan yang baik seperti ini, copy, kita geser ke samping, kita ganti yang ini, kita tinggal pastikan saja, kemudian kita atur posisinya biar lebih bagus kelihatannya. Jadi seperti itu. Jadi kurva ini tidak otomatis ya, sesuai dengan format yang saya dapatkan juga sebelumnya, ini tidak otomatis, kita harus ngisi di sini. Jadi seperti ini. Berarti dari umpan balik pimpinan sesuai dengan ekspektasinya, kalau semua udah masuk grade dan rata-rata semuanya baik, kita bisa masuk baik. Nah, setelah itu kita masuk ke yang terakhir, dokumen evaluasi penilaian yang berisi gambar burung Garuda ini ya. Mulai dari yang pertama yang dicoret itu yang triwulan 1, 2, 3, 4 karena ini laporan akhir saja. Kemudian ini dilengkapi dan biasanya sudah nyambung dengan yang di depannya ya. Nah, berikutnya di sini ya, di capaian kinerja organisasi. Ini sesuaikan dengan kurva yang kita cantumkan di evaluasi kinerja kuantitatif. Kalau kurvanya baik, berarti di sini kita tinggal ketikkan baik. Kalau kurvanya istimewa, berarti kita ketikkan istimewa. Kalau kurvanya butuh perbaikan, kita butuh perbaikan. Jadi ketik manual saja. Ya. Kemudian yang terakhir, jadi yang terakhir ya teman-teman, apabila dari dokumen evaluasi penilaian ini ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan, ya misalnya kita sudah bekerja sesuai dengan waktu kerja, kemudian tugas-tugas juga kita sudah selesaikan, tetapi capaiannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin istimewa tetapi diberikan baik, maka kita bisa mengisikan tab yang terakhir yaitu keberatan atas penilaian. Di sini ada tab keberatan atas penilaian. Isikanlah di sini apa alasannya. Misalnya saya inginnya nilai istimewa tapi kenapa kok baik? Berarti di sini kita ganti, baik.
huruf besar semua ya, baik. Kemudian inginnya ya istimewa. Nanti ini akan disodorkan kembali ke atasan kita ya, disodorkan kembali ke atasan kita ya. Kalau diterima berarti nilainya berubah, kalau tidak ya tidak akan berubah, seperti itu ya. Itu contoh saja teman-teman. Jadi setelah ini selesai terisi semua, silakan di print sesuai dengan surat edaran apa saja yang diperlukan, itu di print, dimintakan tanda tangan. Nanti setelah ditandatangani, di scan untuk dikumpulkan menjadi satu, di upload. Jadi di surat edaran itu juga sudah ada link tempat mengupload evaluasi kinerja pegawai. Nah, kemudian ada catatan terakhir teman-teman. Apabila teman-teman sebagai tim penilai atau kepala sekolah dari realisasi bukti dukung yang kita dapatkan, kalau kita perbandingkan dengan target ataupun ekspektasi, ternyata bukti dukungnya itu jauh di bawah dari ekspektasi. Misalnya nih ya, dokumen ini yang terselesaikan cuman, ya masukkan di umpan balik ya. Nah di sini, misalnya cuman realisasi 2, kemudian terrealisasi hanya 70%, seperti itu. Kemudian kalau 8 bulan dia menghabiskan waktu 12 bulan. Ini tentunya kan di luar ekspektasi pimpinan ya. Ini saya anggap sama ke bawah semua. Misalnya ini adalah 0 dokumen, tidak ada dokumen yang terselesaikan. Kemudian ini berarti kalau 0 dokumen ini juga 0% kan? Ya 0%. Kemudian di sini ya 12 bulan. Nah, kalau seperti ini kondisinya ya, berarti pimpinan langsung boleh melakukan coaching ya, boleh melakukan coaching. Apa sih coaching itu ya? Nanti silakan dicari. Boleh melakukan pendampingan atau bimbingan ya. Nah, sudah disiapkan form coaching. Saya bukakan form coachingnya. Nah, ini form coaching. Bagaimana caranya melakukan coaching berdasarkan form ini? Saya akan cantumkan juga link datanya ini, link sumber datanya ini di deskripsi video saya ini. Nanti silakan dibuka bagaimana melakukan coaching. Jadi coaching ini tidak untuk semua pegawai, jadi hanya untuk pegawai-pegawai khusus yang memang perlu perlakuan khusus, seperti itu ya. Tidak semua, hanya beberapa, dan diharapkan tidak ada coaching. Jadi diharapkan semua dengan hasil yang minimal baik, seperti itu ya. Jadi hasilnya minimal. Nah, kalau ada yang khusus seperti itu, bisa dilakukan coaching dengan form yang sudah ada ini. Baik, demikian dulu cara penyusunan evaluasi kinerja pegawai. Jadi kita hanya mengisi realisasi dan bukti dukung, nanti dikuatkan dengan bukti yang ada atas dasar persetujuan pimpinan kita. Kalau sudah disetujui berarti otomatis akan ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani tinggal di-scan dan dikumpulkan. Berarti evaluasi kinerja pegawai untuk akhir tahun ini ya sudah selesai itu. Dan nanti untuk tahun depan, tahun berikutnya di awal tahun tentu pasti kita akan membuat lagi draft SKP. Di video draft SKP kembali lagi saya akan cantumkan di link deskripsi ini, silahkan dilihat bagi yang belum. Jadi sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, komentar, silahkan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar video saya. Jangan lupa untuk pengembangan video-video selanjutnya, mohon dukungannya untuk like dan subscribe video ini. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.